Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Rumah tangga memang harus indah. Dan siapapun dari kita harus berusaha menjadikan rumah tangga indah dan yakinkan bahwasanya rumah tangga kita harus indah. Siapapun dari kita yang menikah, tidak ada yang berangan-angan di dalam pernikahannya adalah untuk berantem main tinju di rumah tangganya. Semuanya adalah berkeinginan bahwa agar rumah tangganya indah. Hayalan-hayalannya semua adalah keindahan. Dan sungguh sangat disayangkan jika ternyata dikejutkan dengan problem-problem yang tidak terselesaikan di dalam rumah tangga. Untuk mencapai keindahan di dalam rumah tangga, maka kita harus mengikuti atau ikuti panduan dari sang pemandu ulung, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebetulnya kehidupan indah di dalam rumah tangga itu tidak lain adalah seperti permata yang hilang, yang semuanya mencarinya, hanya kadang kita tidak tahu di mana tempatnya atau bagaimana cara mencarinya. Maka kadang terasa susah. Padahal kalau sudah ada yang ngasih tahu, ternyata di balik lemari atau di kamar ini, dan cara membukanya adalah seperti ini, ternyata sangat mudah. Kadang orang mencari keindahan di mana keliling dunia, ternyata keindahan bisa dicari di dalam tempatnya sendiri. Maka dari itu, kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebetulnya keindahan itu adalah tidak jauh, tidak di mana-mana, tapi di hati kita. Bagaimana di saat kita menjalin hubungan dengan orang yang sangat kita cintai, istri kita, juga kepada anak-anak kita, juga kepada orang tua kita, dan juga kepada saudara-saudara kita. Jadi yang kita maksud dengan indah di dalam rumah tangga nanti akan kita perlebar, bukan saja suami istri, akan tapi di situ ada anak, di situ ada orang tua, di situ ada saudara, yang semuanya harus indah. Intinya harus kita yakinkan bahwasanya hidup ini adalah indah. Kemudian untuk mencapai keindahan orang harus tahu ada ilmunya. Wah, seperti apa tuh? Ilmunya, dan semua itu ada yang mengajar, yaitu Rasulullah SAW. Jangan sampai kita mencari ke sana kemari. Mohon maaf, ada orang mencari kunci, bingung ke sana kemari, telepon sampai bongkar yang namanya kasur, semua baju diturunin. Ternyata tinggal telepon pada istrinya, Umi, di mana kuncinya? Di atas pintu. Subhanallah, begitu gampangnya mencarinya. Akan tapi karena kita merasa sok pinter dengan cara-cara yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, sehingga tidak menemukan keindahan. Karena Rasulullah adalah diutus rahmatan lil alamin. Beliau adalah membawa misi untuk menciptakan keindahan, bukan saja keindahan di alam, akan tapi juga keindahan di dalam rumah tangga. Maka nanti kita akan kembali satu persatu, ya, kita rinci apa yang diajarkan Rasulullah untuk meniti keindahan di dalam rumah tangga. Dan di sini ada beberapa mungkin kita bagi sebetulnya untuk rumah tangga yang lebih khusus, yaitu suami istri. Kita bagi 3, ya. Bagaimana cara memilih, bagaimana cara memilih, kemudian proses pernikahan itu sendiri, dan setelah pernikahan itu sendiri ada. Kemudian nanti kita akan melangkah kepada yang lebih jauh, yaitu dengan orang tua dan anak. Akan tapi ada yang tertinggal di kemarin itu. Di pertemuan yang lalu ada yang tertinggal bahwa dakwah kan harus indah. Kalau Nabi Muhammad berdakwah, wa anzir ashiratakal aqrabin, jadi dakwah pertama kali itu adalah kepada keluarga, ya. Kita hubungkan pertama dakwah, ya, jadikanlah ladang pahala. Ingat, kalau siapapun yang ingin berdakwah harus bisa menjadikan dakwah itu ladang pahala, bukan ladang cari uang. Siapapun yang berdakwah menjadikan ladang untuk cari duit, cari uang, maka orang tidak akan istiqomah. Kelihatan macet uangnya, maka ia pun meninggalkan dakwah itu. Akan tapi jadikanlah dakwah adalah ladang pahala. Ini yang menjadikan seorang juru dakwah. Kemarin sudah kita kukuhkan, siapapun dari kita, Alif sendiri adalah juru dakwah. Semua dari kita adalah juru dakwah. Karena ini tugas semuanya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Engkau adalah sebaik-baik orang, ya, umat yang dihadirkan di tengah-tengah manusia tanpa terkecuali yang pandai, yang goblok, yang rakyat, yang pejabat, semuanya adalah punya tugas untuk berdakwah. Termasuk di dalam hal dakwah kepada rumah tangga kita, keluarga kita. Yang pertama, jadikanlah dakwah tadi adalah sebagai lahan pahala, bukan lahan cari uang, bukan lahan mencari kemanfaatan di dunia, akan tapi lahan untuk mencari kemanfaatan di akhirat. Kalau lahan mencari kemanfaat di dunia, Masya Allah, orang menikahi karena kecantikannya, hilang kecantikannya akan dibuang. Menikah karena kekayaannya, hilang kekayaannya akan dibuang. Bukan itu pernikahan di dalam Islam. Ladang pahala. Di saat kita menemukan kekurangan di pasangan kita, ini adalah ladang pahala. Aku luruskan, aku benarkan, aku dakwai, aku kasih pengarahan. Maka itu adalah ladang pahala. Bahkan seorang guru pun, di saat melihat santrinya atau muridnya bandel, dia tidak akan putus asa. Ia menganggap bahwasanya di sini adalah ladang pahala. Saya harus semakin giat.
ladang pahala ya. Yang kedua adalah, lihatlah orang yang kita dakwah itu adalah dengan mata kasih dan cinta. Ini adalah yang tidak kita bahas kemarin. Jangan sampai kita melihat dengan mata merendahkan. Mata kasih dan cinta itu yang menjadikan sentuhan-sentuhan yang kita hadirkan dengan lidah kita, dengan pandangan kita, dengan uang kita pun adalah sentuhan. Sebab uang diberikan kadang-kadang ada makna penghinaan. Ini uang, buat uang belanja. Tidak indah. Akan kami memberikan sama 100.000, tapi di saat memberikan ini ada sentuhannya. Di saat kita melihat dengan mata kasih dan cinta, maka pemberian kita pun adalah indah. Bukan karena kita merendahkan. Dakwah pun begitu. Tidak boleh kita melihat orang lain, melihat orang yang mohon maaf tersesat di jalan yang tidak benar, lalu kita melihat mereka dengan mata menghinakan. Bukan itu dakwahnya Rasulullah SAW. Mohon maaf, barangkali kita pun harus koreksi. Di saat kita melihat, mohon maaf, ada saudara kita yang terjerumus dalam kehinaan, mabuk-mabukan di perempatan jalan. Atau kita melihat, mohon maaf, saudari-saudari putri kita yang di tengah malam, jam 1 malam masih berkeliaran di pinggir jalan di sekitar terminal atau stasiun. Ia melambaikan tangan setiap melihat mobil yang lewat. Ia adalah wanita-wanita yang menjual diri. Lihat apa yang kita hadirkan di hati kita di saat kita melihat mereka. Ketahuilah mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW. Siapa di antara kita yang di saat melihat orang-orang yang tersesat, orang-orang yang terjerumus, siapa di antara kita yang di saat melihat mereka, lalu hati kita terenyuh memohon kepada Allah sambil menitikkan air mata. Ya Allah, itu adalah wanita-wanita umat kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada mereka petunjuk dan bimbinganmu ya Allah. Ini adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Mabuk ya Allah, berikan bimbingan dan petunjukmu. Siapa di antara kita yang seperti ini? Atau dengan kesombongan kita lalu melihat mereka, dasar perempuan kasihan, hina. Kenapa ngapain di pinggir jalan? Dasar tidak terhormat. Lihat. Orang yang pertama yang melihat dengan mata kasih dan kerinduan dan cinta, itulah orang yang akan berhasil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau buru-buru melihat dasar orang kotor, dasar pemabuk, dasar pezina, dasar pelacur, lihat. Kalau kita sudah melihat dengan mata merendahkan, dakwah kita tidak sesungguhnya. Sebetulnya, akhirnya, dakwahnya orang yang melihat orang lain dengan mata rendah, dakwahnya berubah bukan dakwah karena Allah, tapi dakwah untuk pada dirinya. Supaya dilihat, saya loh orang baik, saya pakai kopiah, saya pakai imamah, saya pakai jubah, saya ustadzah, saya ustadz, saya kiai. Dakwahnya kepada dirinya bukan kepada Allah. Maka lihat, prinsip yang kedua yang harus dihadirkan oleh juru dakwah adalah lihatlah orang lain dengan mata kasih dan cinta. Adapun yang ketiga kemarin sudah kita singgung, yaitu apa? Selantiasa harus koreksi diri. Termasuk di dalam rumah tangga pun begitu. Jadi kalau kita melihat keluarga kita, itu pertama apa? Ladang pahala. Ladang pahala. Jadi di sini ada kita semakin giat, tidak akan membiarkan anaknya terlantar. Tidak akan membiarkan anak tanpa pendidikan. Istrinya tidak akan dibiarkan begitu saja melakukan kesalahan. Dia tidak akan rela. Sang istri pun begitu. Lihatlah suami adalah ladang pahala. Maka jangan istri hanya menerima duitnya saja, sementara suaminya mengerjakan pekerjaan yang haram. Tidak. Perhatikan. Kalau memang cinta kepada suami, cinta yang sesungguhnya, jadikanlah suami adalah ahli surga. Kalau suami punya pekerjaan yang haram, ditegur. Kurangi tuntutan yang berlebihan. Dan suami pun begitu, harus mengurangi tuntutan yang berlebihan kepada sang istri. Dan nanti insya Allah akan kita hadirkan bagaimana menciptakan keindahan di dalam rumah tangga. Tapi jangan lupa prinsip di dalam rumah tangga harus istri, anak kita jadikan lahan pahala. Kemudian di saat kita melihat mereka melihat dengan mata kasih dan cinta. Mohon maaf, kadang-kadang ada pernikahan itu dimulai dengan menghinakan. Merendahkan sang istri. Istri merendahkan sang suami hanya karena pangkat, misalnya istri gaji lebih tinggi sudah berubah. Hanya karena masalah pangkat sang suami lebih tinggi, maka merendahkan. Maka ini tidak akan indah. Karena di dalam hidup rumah tangga pun ada misi dakwah. Dan mohon maaf, jangan sampai kita gembar-gembar di luar. Mohon maaf, ini termasuk kami sendirian saat ini adalah kesana kemari. Dakwah barangkali. Maka dengan seperti ini adalah koreksi buat diri kami sendiri. Ternyata di dalam rumah lebih penting. Jangan sampai kita ceramah kesana kemari. Dakwah keliling dunia, keliling negeri. Akan tapi di rumahnya tidak mendapatkan dakwah, tidak mendapatkan sentuhan. Orang-orang yang di rumah tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang action saja, acting di luar baik, tapi di rumah tangganya adalah tidak benar. Maka kita harus membangun rumah tangga kita, khususnya para ustadz, para kiai. Di rumah tangganya seperti apa? Dan kita pun semua adalah juru dakwah. Jangan kita sibuk kembar-kembar membuat kemakmuran di luar, kebaikan di luar, akan tapi di rumahnya terjadi kemaksiatan. Maka ini adalah kunci yang harus kita hadirkan. Rumah tangga kita adalah harus rumah tangga yang paling dekat kepada Allah. Ini dengan cara yang ini, pertama media dakwah, lahan pahala. Yang kedua, lihatlah dengan mata kasih dan cinta. Kemudian jangan hanya pintar ngatur istri, kamu harus begini.
kasih contoh dong yang baik. Koreksi dong. Kadang-kadang, nak, jangan nonton sinetron itu gak bagus. Dianya nongkrong di depan sinetron misalnya. Bagaimana anak bisa benar, anak bisa baik? Barangkali ini adalah tiga prinsip dakwah untuk umum pun harus kita terapkan di dalam rumah tangga. Ini barangkali sebagai mukaddimah yang harus kita pahami. Percuma kita ngomong dakwah ke sana kemari, tapi kita tidak memegang prinsip 3 hal ini di dalam menembus dunia dakwah. Ingat sekali lagi, Anda semua adalah juru dakwah tanpa terkecuali. Jangan dikatakan dakwah tugasnya ustadz dan kiai saja, tidak. Tapi siapapun Anda punya juru dakwah. Suami kepada istri, istri kepada suami, bapak kepada anak, anak kepada bapak. Dan bahkan murid kepada guru pun punya tugas menyampaikan kebenaran. Ini adalah keadilan. Jangan sampai hanya kami yang ngomong saja, tapi tidak pernah ada kritik dari para pemirsa. Ini musibah. Akan tapi nanti akan dibuka session interaktif. Nanti juga tidak harus Anda bertanya, akan tapi barangkali ada yang ingin menambahkan sesuatu yang sangat berharga, akan tapi kami lupakan. Sehingga majelis ini akan semakin mulia. Sehingga pertemuan ini adalah semakin indah sesuai yang kita inginkan. Hidup indah ya. Hidup indah, dan itulah yang kita cari. Semua, tidak ada yang tidak ingin hidup indah. Semua ingin mencari keindahan. Bahkan orang yang keliling dunia cari duit di sana kemari, ternyata yang cari keindahan. Hanya benarkah caranya mencari keindahan? Maka kita insya Allah bersama Rasulullah SAW dengan ajaran Rasulullah SAW, kita akan mencari meniti hidup indah. Baik, yang pertama mungkin Buya, tadi sempat Buya memberikan laporan tentang memilih. Jadi bagaimana Buya? Barangkali ini yang pertama ya. Suatu ketika Sayyidina Umar ibn Khattab ya ditanya oleh satu orang, wahai khalifah, kewajiban apa yang harus diberikan, yang dilakukan oleh seorang bapak kepada anaknya sebelum anak itu terlahir? Dijawab oleh Sayyidina Umar bin Khattab 3 hal. Yang pertama, kewajiban bapak terhadap anaknya sebelum anak itu lahir adalah memilih ibunya yang baik. Makanya para pemirsa, perjaka-perjaka yang baik-baik ini jangan hanya menikah asal perempuan ya. Dan juga adik-adik putri kami yang kami cintai, jangan menikah hanya asal laki-laki. Akan tapi menikahlah lelaki yang layak menjadi bapak anak-anak kita yang baik. Menikahlah dengan wanita yang akan menjadi ibu anak-anak kita, ibu yang baik. Ini adalah kewajiban kita, kewajiban orang tua terhadap anaknya. Kemudian yang kedua adalah memberi nama yang baik. Yang ketiga mengajari ilmu Al-Quran ya, nantinya mempersiapkan untuk diajari ilmu agama. Maka di saat kita memilih pasangan, jangan hanya sekedar cantiknya, hanya sekedar kekayaannya, akan tapi bisakah kira-kira nanti bisa mengarahkan anak-anakku di saat aku pergi? Atau barangkali kita baru menikah, punya anak 3 lalu mati, siapa kira-kira yang akan merawat? Mungkinkah istri kita bisa menjalankan tugas kita untuk mendidik? Atau mungkin di saat sang istri meninggal, kira-kira suami saya bagaimana nanti? Nah, ini harus pikir jauh-jauh. Makanya jangan buru-buru. Sampai Nabi Muhammad mengajarkan tunkahul mar'atu li arba'in. Kalau kita hendak menikah dengan seorang perempuan itu adalah dengan 3 hal. Dengan 4 hal. Pilih 4 dengan 4 kriteria ini. Kriteria yang pertama jamaliha, hasabiha, nasabiyah, jamaliha, limaliha. Cantik, harta. Kemudian dari segi keturunannya juga harus diperhitungkan. Tapi fadfar diniha, karena agamanya. Fadfar bidatin dini taribat yadak. Dahulukanlah dengan orang yang punya agama. Orang melihat kecantikan, wajar. Karena itu adalah yang akan menggugah pertama. Barangkali ada orang tergoda kekayaannya, wajar. Karena kita hidup di dunia butuh bekal. Kadang-kadang nasab juga diperhitungkan. Karena itu ada sebagian kelompok diperhitungkan itu. Akan tapi, jangan. Oleh Nabi Muhammad, agama disebut yang ketiga. Tetapi justru yang ketiga dikedepankan oleh Rasulullah. Fadbar kita dini taribat yadak, agama dahulu. Agar kau tidak merugi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tahu biasanya orang terpedaya dengan kecantikannya, terpedaya dengan harta dan pangkatnya. Maka oleh Nabi Muhammad sengaja didahulukan antara kecantikan, harta, dan pangkatnya semuanya, baru ditekankan agama. Ketahuilah, wahai para bapak yang punya anak-anak, anak-anak yang cantik itu, jika Anda menikahkan anak Anda, putri Anda, dengan orang yang soleh, orang yang kenal Allah, kalau anak Anda tidak dicintai, maka orang itu tidak akan aniaya kepada anak Anda. Dan jika dia sangat mencintai, maka dia akan menghormati. Lihat, untung kalau kita menikahkan putri kita dengan orang soleh,
tidak akan sengsara. Kalau orang soleh itu tidak mencintai anak kita, maka dia tidak akan aniaya. Kalau mencintai akan menghormati. Akan tetapi Masya Allah, kalau kita menikahkan anak kita hanya dengan orang kaya misalnya, tapi dia tidak soleh, anak kita masuk rumah tangganya sudah dihinakan. Apalagi pangkat akan dihinakan anak kita. Maka termasuk aib dan celah pertama dalam pernikahan adalah jika melirik calon pasangan karena kekayaan harta. Kekayaan, harta dan pangkat. Lalu kecantikan wajah lahir. Maka itu adalah musibah. Maka ini kriteria yang harus kita hadirkan. Agama. Akan tapi, bagaimana agar kita bisa serius di dalam memilih agama ini nanti? Maka, ini pun harus ada tata caranya. Jaga hati, agar tidak mudah terbedaya dengan kebiar, kecantikan, rayuan, dan sebagainya. Sebab apa? Kalau sudah hati ini sudah kena panah asmara, mohon maaf, hitam dibilang putih, kurang ajar dibilang baik, nggak pernah sholat dibilang rajin sholat. Karena sudah cinta melekat, begitulah gula jawa rasanya kayak coklat kayaknya. Sudah dibilang jangan-jangan, katanya aku tidak mau menikah kecuali dengan dia. Dunia yang luas semacam ini, ribuan laki-laki ada, kata sang wanita ini apa? Tidak ada kecuali dia. Ini kan menjadikan rugi. Bersihkan hati. Maka kita ingin membantu adik-adik kami yang kami cintai. Bersihkan hati daripada bermain api. Karena kalau sudah orang bermain api, cinta terlebih dahulu itu biasanya, umumnya, rata-rata akan dusta ke gurunya, dusta ke orang tua. Tidak akan bakal menemukan kebahagiaan orang yang menikah dengan menyakiti orang tuanya. Ini rumus. Kalau ada orang menikah, biar orang tua saya gak setuju, yang penting aku suka. Wah, ini musibah. Kebahagiaan tidak akan lama. Karena menempuh kebahagiaan dengan durhaka kepada orang tua, orang ini tidak akan mendapatkannya. Jadi intinya adalah kriteria agama dahulu. Kemudian proses. Di dalam kita mencarinya, itu harus, kalau kita ingin mencarinya proses. Pertama kriteria yang harus kita dahulukan adalah agama, bukan orangnya. Saya menikah dengan kriteria. Saya orangnya harus soleh. Boleh Anda kriteria harus kaya, harus cantik, harus ganteng, boleh. Tapi yang pertama harus punya agama. Bukan karena saya menikah dengan dia, bukan. Kalau dia berubah bagaimana nanti? Kalau kita menikah dengan kriteria akan mudah. Seandainya tidak, saya mudah melupakannya. Karena saya menikah dengan kriteria. Nabi Muhammad tidak menyebut dengan A, si B, tapi dengan kriteria. Yang agamanya itu yang kita dahulukan. Selagi kita menikah dengan kriteria, sifat-sifat, maka ketahuilah, dunia ini Masya Allah, luas benar kita rasakan. Asalkan ada orang soleh, maka lah ini cocok buat putri saya. Ada seorang wanita solehah. Mohon maaf, yang kita maksud soleh dan solehah tidak harus ustadz-ustadzah. Mohon maaf, banyak ustadz-ustadzah tidak soleh-solehah banyak. Ustadz yang kurang ajar, ustadz yang nggak benar juga banyak. Karena waktu Nabi Muhammad di Isra Mi'rajkan melihat ustadz-ustadz masuk neraka. Mohon maaf. Jadi makna kesolehan ini adalah kedekatan kepada Allah yang sesungguhnya. Nggak punya ilmu. Tidak punya ilmu agama, tetapi Masya Allah, apa yang didengar dari kiai diamalkan. Dengan keluarganya baik. Nah ini. Jadi kesolehan adalah baik kepada Allah dan baik kepada sesama manusia. Masalah ilmu adalah nanti. Tidak harus alim. Kalau orang menikah harus dengan alim, mana banyak orang alim, tidak banyak. Jadi kesolehan adalah orang yang baik. Dan juga kemudian cara-cara yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah sangat indah. Kalau kita ingin menikah, agar kita tidak bohong, kita tahu watak sifatnya orang, tidak bisa bertanya, bagaimana watakmu wahai anak gadis? Tidak mungkin. Mas, gimana watakmu? Tidak. Tapi dengan pergaulan. Dan pergaulan yang benar-benar serius adalah pergaulan yang tanpa sengaja. Kalau misalnya, saya ingin meminang seorang perempuan, lalu saya bertanya, saya akan meminang kamu, tapi aku ingin tahu akhlakmu. Dia akan berekspert dengan akhlak yang baik. Akan tapi coba, Nabi Muhammad memerintahkan, kalau kamu seorang laki-laki, ingin menikah dengan seorang perempuan, kirimkan bibimu atau kakakmu atau adik perempuanmu untuk duduk dengan dia. Seminggu saja. Bukan kita sendiri harus pacaran, tidak. Kita kirim orang duduk seminggu sudah ketahuan aslinya. Mulai mulutnya tajam, nggak pernah sholat, kurang ajar sama orang tua, akan ketahuan semuanya. Tapi kalau kita duduk, orang pacaran semuanya basa-basi dengan bohong. Yang biasa, kebiasaan jelek akan dihilangkan. Kalau sudah duduk bareng, manis. Kayaknya orang paling bagus sedunia. Padahal hanya eksin dalam 1 jam saja. Akan tapi ajaran Rasulullah bagaimana? Kirim orang. Informasi. Tapi kalau sudah kita sendiri hadap-hadapan, semuanya akan dengan kepalsuannya. Dan ketahuilah kepalsuan akan mengundang kepalsuan, susah. Kebahagiaan akan diperoleh. Kebahagiaan mustahil atau susah diperoleh dengan kepalsuan. Barangkali adalah secara umum ya. Nanti akan kita sambung dengan beberapa pertanyaan bagaimana memilih pasangan yang baik. Dan ini mungkin sebenarnya ceritanya panjang. Akan tapi
kita barangkali ada ini hal sesuatu yang perlu kita dengar nanti dari para pemirsa supaya kita lebih sempurna di dalam menyampaikannya. Baik, Bu ya. Tentunya banyak sekali hal-hal yang bisa kita telah, dan satu hal yang mungkin membuat Alif sendiri bingung. Salah satunya adalah kita sendiri dalam memilah seorang calon. Tentunya kita ketika mendapatkan sang calon tersebut ya, ada yang mungkin tidak seideal yang apa kita inginkan gitu. Nah, ini bagaimana cara mengatasi hal tersebut ya? Baik, mohon maaf ini nanti barangkali harus kita sambung yang sudah terlanjur ya menikah. Barangkali ada, saya sudah terlanjur menikah tapi tidak masuk kriteria gimana. Nanti ada pembengkelannya tuh, ada nanti ajaran dari Rasulullah itu dibengkelin ya. Jangan wah kalau begitu kan mulai baru lagi lah saya bubarin. Oh tidak harus begitu. Tidak semua yang harus kita inginkan tercapai kan. Akan tapi mendekati. Itu harus, cita-cita memang harus tinggi. Kalau kita pengen masuk surga, jangan ya Allah masukkan saya surga asal surga. Oh jangan, minta ya Allah masukkan saya surga Firdaus. Ya kan? Jangan tanggung. Nah, jangan tanggung. Usaha Allah akan menilai. Mohon maaf, usaha. Pertama, agar tercapai usaha. Wanita meminang tidak ada masalah, mulia. Ada sifat gengsi ya. Masa saya sebagai keluarga perempuan kok meminta? Ada contoh yang paling hebat. Jadi kita itu jangan ragu-ragu. Misalnya saya seorang laki-laki kok menemukan wanita solehah baik, sebelum didahului orang saya akan mencari dia dengan cara yang baik. Bukan saya salam kepadanya, bukan. Malah saya ditolak. Kalau orang mulia akan menolak saya. Orang mulia akan menolak saya jika saya tidak beradab. Akan tapi karena dia orang kelasnya mulia, maka saya pun meniti tangga kepada orang tersebut dengan kemuliaan. Barangkali saya minta tolong, punten Yai atau Syekh, Ustadz atau orang-orang yang terhormat, gimana kalau saya menikah dengan wanita itu? Gimana caranya? Orang terhormat akan membuat mencari jalan. Tapi kalau saya langsung kirim surat, SMS, dihinakan saya ini. Kelas apa? Memangnya saya perempuan murahan? Yang di SMS saja sudah pusing? Nggak bisa begitu marah. Karena ada perempuan murahan begitu kan ya. Di SMS saja sudah pusing lah. Dia orang terhormat tidak mau. Saya tidak mau. Tapi kita melalui jalur orang terhormat, orang mulia. Di saat itu dia akan menyambungkan bagaimana seandainya begitu. Termasuk lihat, jika Anda wahai para orang tua, Anda punya anak gadis, pertama harus diajak komunikasi. Sebelum hati ini kena panah asmara, kecantol dengan orang yang Anda tidak inginkan. Lebih baik di saat anak sudah mulai dewasa, kita ajak komunikasi, ada keterbukaan. Dan di saat anak sudah, mohon maaf, mulai sisiran sering di depan cermin, kok sering ngecat mohon maaf jerawat, kok sering megang, pokoknya selalu itu. Orang tua harus tanggap, berarti anak kita sudah mulai senang dengan lawan jenis. Diajak komunikasi. Bukan kita nikahkan, tidak. Diajak komunikasi sampai ada keterangan. Barangkali dia memang senang dengan seseorang. Di saat dia senang kepada seseorang, ini sudah waspada kita. Jangan sampai salah pilih. Untuk menjauhkannya dengan cara yang halus, ajari setiap hari, nak. Suatu ketika kalau kamu menikah, saya ingin suamimu adalah orang yang begini. Sifatnya sebut yang soleh, yang rajin sholat, yang rajin. Sering kita sebut, kita hendak makan. Bahkan kalau lagi doa, nak, jangan lupa ya, nanti kalau dapat suami, minta doa kepada Allah, kalau dapat suami yang begini. Akan tertanam kriteria ini. Secara otomatis orang-orang yang ditemukan di pinggir jalan akan hilang. Karena apa? Nggak masuk kriteria. Tapi orang tua tidak komunikasi, tidak pernah mengajari yang baik. Giliran anaknya sudah senang sama orang, harus berpisah, saya tidak senang. Tambah nancep itu, seperti panah yang ditarik, balik lagi, nancep lagi itu. Maka inilah, harus ada orang tua komunikasi. Setelah itu lihat, di saat anak sudah terbiasa dengan kriteria, kita berikan kriteria, cara memilih yang baik. Nanti kita pun mencarikan. Misalnya mohon maaf, ada anak soleh, laki-laki soleh. Cari dia, kejar kalau perlu. Bukan anak kita suruh cari itu, nak, ditongolin. Nah, ada tamu laki-laki, kamu yang ngantri minuman, ngobrol ya, ditinggal oleh bapaknya berjam-jam. Ini adalah laki yang dungu, tidak punya hirah, tidak punya wibawa, dayus, tidak punya cemburu kepada anaknya. Tidak, anak saya di rumah, di kamar, tersembunyi. Dia adalah terhormat. Tidak bisa saya obrol begitu saja. Kan begitu. Kalau kita seorang bapak wali daripada seorang anak perempuan, ketemu seorang laki-laki yang baik, jangan malu. Ini ada kesombongan yang ada di masyarakat kita. Masa saya keluarga perempuan kok minang? Wah, ini bahaya. Orang yang paling hebat, wanita paling mulia adalah Sayyidat Khadijah Al-Kubra, Siti Khadijah. Di Mekah, melihat orang yang akhlaknya baik, sangat jujur, terkenal di Mekah dengan kejujurannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebelum diangkat jadi Nabi, Nabi Muhammad akhlaknya baik, jujur, mulia. Tapi Siti Khadijah cerdas. Ini orang mulia. Sebelum didahului orang, aku akan melamarnya. Padahal diri beliau adalah janda, punya anak umur 14 tahun,
Kalau hitung-hitungan, wah nggak mungkin Nabi Muhammad ganteng, paling gantengnya orang di Mekah. Nasabnya paling mulia, terus paling. Kalau saya janda, nggak mungkin saya diterima. Mestinya kan begitu. Tapi dia berhubungan dengan keseriusan, kesungguhan, niat. Lalu menyuruh orang untuk menyampaikan kepada keluarga Nabi Muhammad. Barangkali untuk menikah, maka Khadijah siap untuk dinikahi. Akhirnya, bersama dengan pemaparan ini, keluarganya Rasulullah itu berpikir akhirnya apa diterima Siti Khadijah. Akhirnya terjadilah pernikahan. Siti Khadijah yang melamar, lihat. Jangan gengsi. Coba kalau kita gengsi, anak kita sudah modelnya pas-pasan, akhlaknya kurang baik, betul-betul dapat rombengan. Benar nanti ya? Jadi jangan gengsi anak kita, ini kita carikan. Jadi jauh dari kriteria gitu ya Bu ya? Anak kita sudah tidak model, nunggu, sudah gengsi sombong dong. Masa saya perempuan kok nunggu lamaran? Benar-benar dapat rombengan, laki-laki sisa-sisa nanti. Tidak, ada orang baik, soleh, kita kejar. Nah, termasuk lihat contoh lain lagi. Sayyidina Umar ibn Khattab mempunyai seorang putri yang namanya Hafsah. Sayyidina Umar adalah orang yang soleh sehingga pengen punya menantu yang soleh. Dilirik sana sini, siapa kira-kira yang layak untuk menjadi pasangan buat putriku? Dilihat orang yang paling bagus saat itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Didatangi, wahai sahabatku Abu Bakar, kau tahu aku punya putri namanya Hafsah. Jika engkau minat, aku terbuka untukmu. Sayyidina Abu Bakar diam. Ya mesti ada kekecewaan, wajar. Tapi usaha tetap harus dengan usaha. Kemudian Sayyidina Umar pergi kepada Sayyidina Utsman ibn Affan. Wahai Utsman sahabatku, aku mempunyai seorang putri dan engkau pun sudah tahu. Jika engkau minat, aku sangat terbuka. Sayyidina Utsman pun ternyata tidak memberikan jawaban. Ada kekecewaan, tapi tidak putus asa ya. Ingat, kecewa boleh, tapi tidak boleh putus asa. Sambil memohon kepada Allah, ya Allah berikan kepadaku menantu yang soleh. Akhirnya ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya seorang putri Hafsah. Ingin aku mendapatkan menantu yang soleh, yang baik. Akan tapi ternyata aku tawarkan ke Abu Bakar juga diam. Kepada Utsman pun diam. Ya. Apa jawab Nabi Muhammad? Wahai Umar, yang akan menikahi putrimu Hafsah adalah orang yang lebih bagus daripada Abu Bakar dan Utsman. Sayyidina Umar bingung. Adakah orang yang lebih bagus daripada Abu Bakar dan Utsman? Dijawab oleh Rasulullah, yang akan menikahi putrimu Hafsah adalah aku sendiri. Kaget Sayyidina Umar. Tidak masuk bayangannya. Jadi tidak berangan-angan bisa diambil oleh Rasulullah. Tapi lihat atas usahanya Sayyidina Umar ingin dinikahi Sayyidina Abu Bakar putrinya ingin dinikahi oleh Sayyidina Utsman. Tapi ternyata Allah mengirimnya kalau lebih dahsyat lagi. Jadi Anda seorang bapak, kalau Anda melihat orang soleh misalnya, Anda ingin orang soleh menikahi dengan putri Anda. Mungkin Anda yang punya uang, punya ini. Inginlah, lihat. Kalau seandainya Anda tidak mendapatkan itu, niat Anda dikabul oleh Allah, akan dikirim orang lain. Tidak harus dia. Akan tapi ingat, usaha. Allah akan menilai usaha. Dan ini adalah makna. Ini yang sering kita lupakan. Berusaha. Yang laki pun begitu. Soleh, intinya agama yang baik, kita harus berusaha. Maka Allah nanti yang akan memberikan buah daripada usaha kita ini. Ini diantaranya. Baik Bu ya, semakin menarik perbincangan kita untuk malam hari ini. Dan yang pasti pemirsa di rumah nanti tentunya akan kami ajak untuk berinteraktif di 0231-339-1991. Namun pemirsa di rumah, kita masuk segmen yang ketiga, yaitu interaktif, di mana pemirsa silakan bisa masuk melalui layanan telepon di 0231-339-1991. Dan sebelum kita terima telepon dan menunggu, tentunya ada sebuah pertanyaan yang sekarang mungkin sedang ngetren, Bu ya. Dimana banyak sekali artis dan juga mungkin yang bukan artis yang seolah-olah mencari jodoh ataupun mencari pasangan itu tidak memandang dari sisi agamanya. Ada yang mungkin berlainan agama, tetap mereka melangsungkan pernikahan. Nah, kalau dari pandangan Buya sendiri, bagaimana menyikapi hal yang seperti ini, Buya? Bismillahirrahmanirrahim. Orang harus paham apa makna keindahan yang dicari. Baik. Kemudian kalau Alif bertanya tentang pandangan saya tidak punya pandangan. Saya hanya menukil dari para ulama-ulama. Bahwasanya pernikahan antar agama barangkali secara hukum begini bunyinya. Menurut para ulama, jika seorang muslim menikah dengan ahli kitab, orang Yahudi atau Nasrani, itu memang diperkenankan. Artinya pernikahan itu adalah sah. Kemudian ada perbedaan di antara mereka. Yang pertama adalah jumhur ulama dari mazhab Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwasanya
asalkan wanita itu memang memeluk agama Yahudi atau Nasrani, maka pernikahan seorang muslim dengan mereka itu adalah sah. Adapun menurut di dalam mazhab Imam Syafi'i dengan syarat yang ketat bahwasanya harus seorang wanita itu memang dari mbah-mbahnya itu nyambung kepada agama yang masih benar, yang belum berubah. Maka dari itu pendapatnya Imam Syafi'i ini adalah berat sekali, hampir mustahil pernikahan antar agama. Akan tapi seandainya kita pun ikut mazhab jumhur ulama, tidak semudah itu untuk kita lakukan. Jumhur ulama mengatakan asalkan wanita itu memeluk agama Kristen atau agama Yahudi, maka pernikahan itu adalah sah. Dan yang harus kita mengerti, apakah semua yang sah itu harus kita ambil? Tidak cukup orang mengatakan sah harus ambil. Mohon maaf, jika saya menikah dengan, jika Anda wahai pemirsa mempunyai anak yang cantik atau mempunyai anak laki-laki yang ganteng, pinter, kemudian bagaimana Anda memilihkan seorang jodoh untuknya? Apakah asal nikah saja yang penting sah? Tidak. Tentu harus Anda memilih mana yang paling bagus di antara wanita yang ada, kan begitu. Dan makna kebagusan di sini adalah unsur agama penting. Jadi tidak semua yang sah harus kita ambil. Kita harus bukan saja sekedar sah. Jangan sampai menikah asal menikah, kan tidak begitu. Akan tapi harus ada yang kita bidik di balik ini semuanya apa. Maka pernikahan dengan orang di luar agama Islam, misalnya dari seorang muslim menikah dengan ahli kitab, memang secara agama menurut jumhur ulama adalah sah siapapun ahli kitab itu. Menurut Imam Syafi'i susah. Jadi di Indonesia karena masyarakat Imam Syafi'i mungkin bisa kita katakan tidak mungkin di Indonesia. Tapi kalau kita ikut madhab lain, Malik, Hanafi, dan Imam Ahmad, maka asalkan wanita itu memeluk agama Kristen atau Yahudi, maka pernikahan sah. Tapi apakah setiap yang sah harus kita ambil? Kita harus kembali kepada makna keindahan yang kita cari. Kebahagiaan seperti apa? Mohon maaf, setiap agama itu berbeda. Kita tidak setuju dengan semua orang yang mengatakan, kita tidak setuju dengan sebagian orang yang mengatakan semua agama sama. Ini adalah barangkali, mohon maaf, satu ketidakfahaman yang ditampilkan oleh orang yang pura-pura paham. Mohon maaf, kita pernah obrolan dengan orang yang lain agama. Bahkan kita juga punya acara di tempat lain. Kita punya obrolan dengan orang di luar agama, baik dari Katolik atau orang yang beragama Buddha. Kita kukuhkan bahasanya, kita ini berbeda. Jangan sampai ada yang mengatakan agama itu sama. Berbeda dikatakan sama. Jangan sampai orang ini ditipu. Kalau kita tipu orang itu agama sama, ternyata dalam kenyataan yang berbeda, mereka akan bingung. Agama, mohon maaf, Islam dengan Nasrani, dengan Yahudi, dengan agama Buddha, ini perbedaannya jelas. Konsep masalah ketuhanan juga berbeda, kan? Jangan sampai perbedaan ini dikatakan sama. Harus kita katakan bahwasanya beda, tapi di dalam berbeda itu, di saat kita berbeda, bagaimana kita masih ada komunikasi, hidup bersama yang baik. Ini adalah yang harus kita hadirkan. Maka, lihat, untuk mencari jodoh, utamakan kita menemukan titik temu dahulu. Semakin banyak kesamaannya, semakin mudah untuk mencapai kebahagiaan. Jangan dari awal kita mencari dengan perbedaan saya harus menikah. Susah. Perbedaan yang jelas-jelas kita rasakan, kita lihat, lalu kita terjang, susah. Yang sama saja kadang-kadang susah, bagaimana yang dari awal sudah ada perbedaan. Jadi kalau orang memahami makna kebahagiaan, tidak akan, mohon maaf, seorang wanita muslim, seorang laki-laki muslim, berusaha berupaya menikah dengan ahli kitab. Apa yang Anda cari di balik pernikahan ini? Dan mohon maaf, orang Kristen sendiri, jika Anda, misalnya, pemirsa, di antara pemirsa ada yang Kristen, ada apa Anda harus menikah dengan wanita muslimah? Dari awal sudah ada perbedaan, tidak susah untuk bertemu. Maka semestinya kalau Anda bijak, Anda menikah dengan wanita yang seagama dengan Anda. Mudah untuk mempertemukan satu pemahaman. Tapi jika seorang Kristen berusaha untuk menikah dengan wanita muslimah, sebetulnya saat itu dia salah dalam memilihnya. Sama halnya dengan seorang lelaki muslim, ada apa perlunya menikah dengan seorang wanita yang bukan muslimah? Berarti dia belum paham makna kebahagiaan itu. Adapun lain lagi masalah hukum, jika wanita yang muslimah, maka mutlak tidak diperkenankan menikah dengan seorang laki-laki yang non-muslim. Kemudian lihat, di sebagian negara memang diperkenankan, bahkan terjadi, tapi ada undang-undangnya yang sangat jelas. Misalnya, seorang wanita muslim boleh menikah dengan wanita ahli kitab, tapi di dalam undang-undang itu dijelaskan. Bahwasanya apa? Anak ikut bapak. Jika undang-undang itu membantu, dikukuhkan, maka sangat mudah. Maka di Indonesia khususnya, awas. Wahai saudara kami yang kami cintai dari kaum muslimin, tidak ada perlunya Anda untuk menikah dengan ahli kitab. Dan Anda wahai lelaki ahli kitab, misalnya lelaki Kristen, lelaki Yahudi, lelaki yang lain, tidak ada perlunya Anda jika ingin mencari benar-benar kebahagiaan. Untuk apa Anda harus menikah dengan orang yang lain agama? Kadang-kadang ini sengaja dihadirkan. Orang mau mencari kebahagiaan, mencari perbedaan. Saya tahu berbeda dengan Anda, tapi saya harus hidup bareng. Bagaimana ini mungkin? Susah.
Sebetulnya itu hanya karena hawa nafsu atau yang bidik lain. Karena dia kaya, karena dia punya duit. Atau ada misi tersembunyi yang busuk kotor. Maka sesungguhnya untuk menyelesaikannya sangat mudah. Kadang-kadang sampai anak rela meninggalkan orang tuanya. Seorang anak laki-laki, pokoknya saya senang kepada kamu. Apalagi dengan bahasa, nanti saya berdakwah. Saya kan seorang muslim kuat. Saya akan menikah dengan ahli kitab. Saya akan berdakwah. Iya kalau bisa. Kalau tidak bisa sadar misalnya, baru punya anak 5, mati duluan. Mohon maaf, bagaimana nanti? Tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi mari, saudara-saudari kami yang kami cintai, kembalilah dengan orang yang seagama, seakidah itu. Dan adapun jika ada pemirsa dari orang Kristen, orang yang lain agama Islam, maka Anda pun jika ingin menemukan kebahagiaan di dalam hidup Anda pun, Anda mencari orang yang sepaham dengan Anda. Jangan sampai Anda mengambil orang muslimah untuk menjadi istri Anda. Maka itu sebetulnya Anda akan mempersulit diri Anda sendiri. Atau dibalik kemauan Anda ini ada maksud tersembunyi. Kemudian khususnya kaum muslimin, jangan sampai kita itu menikah dengan ahli kitab, dengan ahli kitab. Karena apa? Susah untuk mempertemukan. Karena kebahagiaan kita ketahuilah bukan saja di dunia, akan tapi di akhirat nanti ada kebahagiaan setelah kehidupan dunia ini. Jangan sampai kita berhayal kebahagiaan, akan tapi tidak seirama. Suami istri kita tidak seagama dengan kita. Kebahagiaan apa yang kita cari? Ibadah pun tidak bisa bareng. Itu hanya sekedar sebetulnya yang diinginkan adalah hanya memuaskan hawa nafsu saja di dunia ini. Kecuali saat tertentu Anda masuk satu negeri Kristen, Anda harus menikah. Maka saat itu Anda untuk menghindari yang haram, Anda menikah. Itu pengecualian maksudnya. Pengecualian Anda mungkin gimana kita menikah karena tidak ada lagi. Maka harus ada misi-misi tertentu yang jelas, bukan hanya sekedar mengikuti hawa nafsu. Sebab pernikahan jika diikuti hawa nafsu susah menemukan kebahagiaan. Jadi yang sah belum tentu bisa diambil gitu Bu ya. Tidak harus diambil. Orang paham itu. Tidak semua yang sah harus diambil. Baik, itu berarti masuk koridor dalam memilih. Setelah memilih bagaimana nih? Baik. Setelah memilih tentunya jaga. Selagi belum qabil tu nikahaha, sebelum akad nikah, maka Anda masih haram untuk bertemu. Mohon maaf, di masyarakat kita ini kalau sudah tunangan seolah-olah sudah halal. Sehingga bisa bertemu, na'udzubillah, melakukan yang tidak diperkenankan oleh syariat. Baik Bu ya, kita tahan dulu dan kita terima telepon dulu di 0231339191. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Baik, dengan ibu atau bapak ini? Kurang jelas suaranya. Halo, Assalamualaikum. Mungkin bisa diulang lagi pemirsa di rumah ya. Silakan di 0231339191. Kita coba buka kembali. Halo, Assalamualaikum. Salam. Ya, dengan siapa di mana Pak? Dengan Pak Ahmad. Pak Ahmad. Galunggung. Di Galunggung ya, Perum Galunggung ya. Iya. Baik, silakan Pak Ahmad pertanyaannya. Terima kasih. Pak Buya, tadi masalah perkawinan antara seorang muslim dengan orang Kristen. Sekarang kebalikannya. Jadi muslimah dengan laki-laki Kristen. Itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ahmad di Galunggung. Mungkin tadi sedikit sudah dijelaskan para Buya ya. Ini pernikahan antara muslimah dengan non-muslim, laki-laki non-muslim gitu. Ini hukumnya seperti apa? Mungkin agar Pak Ahmad di Galunggung ini lebih jelas. Silakan Bu ya. Kalau tadi menikahnya seorang muslim dengan wanita ahli kitab, wanita Kristen atau wanita Yahudi, itu sah, akan tapi kan tidak harus diambil ya. Tidak semuanya sah harus kita ambil. Kemudian kalau sebaliknya, pernikahan seorang muslimah dengan orang di luar Islam itu mutlak tidak diperkenankan. Jangan terbedaya dengan beberapa upaya-upaya yang sebetulnya itu merendahkan kaum muslimin ya. Upaya-upaya yang diperkenankan oleh beberapa orang yang mengatasnamakan dirinya adalah pemikir, ahli ilmu dan sebagainya. Itu semua berbeda dengan para ulama-ulama besar zaman ini atau terdahulu yang mengatakan bahwasanya pernikahannya seorang muslimah dengan orang di luar Islam adalah mutlak tidak diperkenankan, dan itu adalah tidak sah pernikahannya, maka akan jatuh naudzubillah perzinaan. Ini pernah muncul satu fatwa, mohon maaf, yang fatwa tidak pernah, bukan fatwa, itu hanya sekedar omongan satu orang yang mengatakan dirinya adalah seorang yang bergelar dan sebagainya, punya pendidikan di luar negeri. Akan tapi Masya Allah, musibah dari fatwa ini di sebuah kampung di daerah Sumatera sana, sehingga gara-gara fatwa yang memperkenankan, gara-gara sebuah tulisan yang memperkenankan pernikahan seorang wanita muslimah dengan orang di luar muslim, di luar Islam, maka muncul setelah itu
pernikahan semacam ini banyak jumlahnya dan naudzubillah itu adalah musibah besar. Dan ketahuilah tidak akan menemukan kebahagiaan yang semacam ini kecuali memang semuanya memang meninggalkan agamanya. Akhirnya yang Islam sendiri tidak akan peduli dengan agamanya. Jadi jawabannya adalah pernikahan seorang muslimah mutlak tidak diperkenankan dengan seorang yang non-Islam. Karena untuk menjaga wanita itu mohon maaf banyak harus dilindungi lemah. Kemudian di dalam rumah pun dia adalah yang mohon maaf lebih cenderung untuk diayomi daripada mengayomi. Dan ini perlu pengayoman yang jelas-jelas ya, seagama. Kalau lain agama mohon maaf banyak hal-hal yang harus ternodai nanti. Maka intinya adalah tidak sah dan mohon maaf kepada saudari-saudari kami, karena kami juga kedatangan di Cirebon yang kita di kota kita ini ada wanita yang datang ternyata suaminya adalah ahli kitab. Mohon maaf, Anda harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah kebahagiaan. Barangkali ada yang mengatakan sudah terlanjur punya anak satu, terus mau nunggu punya anak 5 tahun. Mumpung masih punya anak satu, mohon maaf, ayo kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih ada kesempatan. Masya Allah. Jangan sampai nanti ternyata anak kita ke bawah, anak kita ikut agama lain, naudzubillah ini. Maka sungguh tanggung jawab di hadapan Allah adalah besar. Ini saja barangkali. Baik, terima kasih untuk Buya dan untuk Pak Ahmad di Galunggung. Mudah-mudahan Anda tidak puas agar Anda bisa masuk kembali di acara ini tentunya. Baik, kami tunggu lagi di 023133911991. Halo, Assalamualaikum. Halo, Iya, dengan siapa di mana Pak? Assalamualaikum. dengan Jufri di Derajat. Jufri di Derajat. Silahkan Pak Jufri. Begini, saya ini kan masih belum nikah gitu Pak ya. Baik. Saya mengenali seorang perempuan, dia itu jauh sekali, bukan di Pulau Jawa tapi di Ambon gitu. Saya ingat kata-kata Nabi, kalau kita yang mencari istri kan katanya harus agamanya dulu, terus keturunan baik. Ya setelah kesannya saya mungkin belum apalagi gitu ya. Nah kebetulan dia menerima saya gitu, muslim juga, alhamdulillah gitu. Sarjana juga, sedangkan saya sendiri adalah pegawai karyawan gitu. Nah menurut Bu ya, bagaimana caranya supaya hubungan kami ini sampai ke pernikahan gitu? Tolong Bu Yahya berikan penjelasan kepada saya, atau ya jalan keluarnya kepada kami supaya kami ini bisa nyatu kembali gitu. Mohon maaf, dia muslim sama muslim? Alhamdulillah dia muslim, dan dia juga kuliah di Universitas Diponegoro. Terus terang saya juga merasa gimana ya, minder Pak, soalnya saya sendiri kan bukan lulusan sarjana juga gitu. Baik. Tapi dia menerima saya gitu. Baik. Kami sudah menerima pertanyaan Anda, terima kasih. Ya, Dan Bu ya, ini dari Mas Jufri di Derajat. Sepertinya memang ini ada, kalau kita lihat derajat gitu ya, ada sedikit ketimbangan. Namun ini mudah-mudahan tidak menjadi sebuah halangan untuk mereka segera menikah. Amin, mudah-mudahan. Baik. Ini gimana Bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudaraku Jufri dan yang lainnya, jangan menikah berangkat dari keminderan Anda. Karena menikahnya orang semacam ini kadang-kadang buru-buru menerima calon pasangan karena dia pangkatnya, pendidikannya, uangnya. Maka menikah dengan minder itu berbahaya. Karena apa? Bisa saja mohon maaf karena dia bergelar, saya tidak bergelar, langsung saya terima dengan gelarnya itu. Nah ini karena berangkat dari minder, merasa kita itu wah saya begini, nanti bagaimana? Wah mumpung ada orang yang punya pendidikan lalu mengambil saya terima saja. Lalu hilang kriteria agama itu. Menikahilah Anda bukan menikahi dia, nikahilah dia bukan karena gelarnya. Lupakan tentang pendidikan universitasnya, tapi agamanya dahulu. Ya, seandainya tidak bergelar bagaimana? Anda mau atau tidak? Khawatir nanti kita terpedaya. Mohon maaf misalnya ya, hanya gelar sebuah gelar-gelar pangkat dunia. Terpedaya dulu. Mumpung saya ada yang mau. Lah, musibah ini nanti. Mumpung saya ada yang mau. Sementara dia sama sekali dalam urusan agama tidak masuk. Tanyakan hati kecil Anda. Pantaskah dia menjadi ibu yang baik buat anak-anak Anda? Bagaimana Anda menikahi dia, menerima dia? Apakah karena gelar sekolahnya di kampus lalu Anda katakan pegawai karyawan? Pegawai karyawan bukan hina. Ketahuilah orang yang mantu Rasulullah yang paling mulia, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, adalah seorang karyawan menurunkan kurma. Kerjanya nurunin kurma. Kalau sekarang adalah naik pohon kelapa, nurunin kelapa. Tapi itu menantunya Rasulullah, tapi halal. Jadi masalah pekerjaan tidak penting. Yang penting halal, Anda kerja di mana halal. Jadi lihatlah pasangan Anda karena agamanya itu dahulu. Jangan karena itu tadi khawatir Anda salah pilih. Wah, gara-gara ini
Misalnya biasanya mohon maaf, ada orang tidak punya pendidikan, hanya SD, nyantri. Mumpung ada orang bergelar, wah ini keluarga besar, keluarga ini mengambil saya, wah mumpung ada yang mau, wah musibah nanti. Sementara akhlak dilupakan. Jadi Anda jagalah hubungan, jangan sampai dinodai dengan kekotoran. Barangkali mohon maaf, ada orang terlanjur senang. Di saat sudah mulai senang, maka harus ditahan. Jangan ada telepon yang berlebihan, SMS, atau pertemuan-pertemuan. Karena itu akan mengarahkan kepada penodaan terhadap cinta. Barangkali ada disambut, ada telepon yang masuk. Baik, terima kasih. Dan berikutnya, pemirsa, silakan. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak siapa, Pak? Ustaz, dari Wong Kuno, Jiwolego, area Kemuning, Pak. Arya Kemuning. Silakan. Iya. Ya gini, Pak, saya ini orang Islam. Ternyata saya nikah sama orang Islam, ternyata tidak mendapatkan bahagia hidup di dunia ini loh ya. Ternyata itu ya. Tapi kita nikah sama agama lain, ternyata bahagia. Bukannya yang bahagia, yang itu namanya nikah yang sah itu bukan hati dari yang hati kita dari hati dia, sama-sama senengnya. Misalkan kita seagama dengan hati kita kurang seneng itu bagaimana gitu loh. Dan lagi saya ingin tanya lagi, artinya 2 kalimat syahadat itu yang sebenarnya itu yang bagaimana? Itu aja Pak Ustadz dari saya, Wong Kuno, Jiwolegowo, Arya Kemuning. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih untuk Wong Kuno di Arya Kemuning dan mudah-mudahan Allah selalu merahmati. Dan ini tadi mengungkapkan bahwa menikah dengan muslimah tapi tidak bahagia. Ketika dengan non-muslim, Bapak ini justru bahagia. Dan pertanyaan kedua adalah tentang makna dari 2 kalimat syahadat. Kita sambut yang pertama tadi bahwasanya jika Anda betul-betul sudah jatuh pilihan kepada dia, jangan ditunda lama-lama. Takut di dalam perjalanan Anda mencapai pernikahan itu telah ternoda oleh gangguan setan. Maka segera jika sudah ada kecocokan, menurut Anda dia adalah seorang solehah, wanita yang baik, pantas menjadi ibu daripada anak-anak Anda, maka ambillah secepatnya. Jangan ditunda-tunda. Adapun usuran karir adalah diraih setelah pernikahan. Jangan sampai kita meniti karir, ternyata kita sambil melanggar Allah Subhanahu Wa Taala, karir yang tidak barokah. Adapun pertanyaan yang berikutnya, jika kita menikah, jika seorang Muslim menikah dengan seorang Pak siapa tadi? Pak Wong Kuno, Masya Allah, terima kasih atas partisipasinya ikut meramaikan acara ini. Maka jika ada seorang Muslimah menikah dengan seorang Muslim, seorang Muslim menikah dengan seorang Muslimah lalu tidak berbahagia, bukan karena Islamnya. Mohon maaf, orang Muslim banyak yang berbuat jahat, ya kan? Akan tapi agama tidak mengajarkan yang semacam itu. Orang Islam banyak orang beragama Islam akan tapi tingkah lakunya tidak benar. Dan juga, mohon maaf, jika di dalam sebuah persahabatan atau suami istri ternyata kita menemukan kegagalan, jangan serta-merta disalahkan pasangan kita. Akan tapi bisa saja kita harus koreksi, karena bisa saja kesalahan itu kita buat oleh kita sendiri. Jadi ingat, seorang muslimah itu agamanya Islam, akan tapi akhlaknya, misalnya kalau seorang istri jahat kepada suami, apakah itu diajarkan oleh Islam? Tidak. Jadi kita utamakan agama itu maksudnya harus dia orang yang mengerti agama, dan memang agama, dia memeluk agama Islam. Yang pertama, karena dengan harapan nanti akan mendapatkan kebahagiaan setelah kehidupan di dunia ini. Kalau ternyata ada orang muslim dengan muslimah lalu tidak bahagia, kalau ingin mencari kebahagiaan bisa mencari muslimah yang lain lagi. Barangkali tidak cocok karena memang istri itu tidak pantas menjadi istri yang baik, tidak harus kita berpindah kepada wanita yang tidak seagama. Karena jangan sampai kita batasi wanita hanya dia saja. Kemudian kalau menikah dengan wanita muslim tidak muslimah lalu menemukan kebaikan di dalam dunia, barangkali hidup saling mengerti. Banyak orang di luar Islam yang akhlaknya baik, karena sampai Nabi Muhammad khairukum fil jahiliyah khairukum fil Islam, sebaik-baik di zaman jahiliyah itu orang bisa baik di zaman Islam. Jadi di luar Islam memang ada watak baik, akhlak baik, sifat baik ada. Seandainya dia memeluk Islam, super baik itu nanti. Karena itu watak. Jadi kalau seandainya istri Anda yang tidak Islam itu sudah punya sifat baik, watak baik, jika ditumpuk dengan keislaman maka akan menjadi super baik, sangat baik. Maka bukan alasan jika seandainya seorang wanita menemukan suami yang muslim lalu dia menempeleng itu lalu Islam, bukan itu. Akan tapi ingat bahwasanya apapun yang kita cari adalah bukan saja kehidupan ini. Dan mohon maaf, di dalam Islam ada perceraian. Tapi perceraian tujuannya apa? Untuk memberi solusi. Barangkali memang ada sama-sama agama. Mohon maaf, sama-sama ustadz dengan ustadzah. Kenapa tidak betul? Apa tidak mengerti? Ada satu sifat. Kadang-kadang bukan urusan agama, sifat, watak yang berbeda. Satu tidak mau ngalah, keras. Satu keras juga. Akhirnya keras dengan keras bertemu. Padahal ini sama-sama orang ngerti agama.
Sehingga harus berpisah. Mohon maaf, di zaman Nabi pun ada Zaid. Zaid sahabat Rasulullah menikah dengan Zainab. Kerabatnya Rasulullah SAW, kurang apa? Sama-sama ngerti agama, ternyata harus mengadakan perceraian. Akhirnya Zaid menikah dengan wanita yang muslimah, mendapatkan kemuliaan, dan Zainab sendiri akhirnya menikah dengan Rasulullah. Sama-sama menemukan kebahagiaan. Jadi, ketahuilah, kebahagiaan itu adalah sungguh yang kita cari bukan saja di dunia, tapi di akhirat. Jika Anda dengan istri yang kedua ini adalah merasa bahagia di dunia, akan tapi Anda harus berpikir bagaimana untuk mencapai kebahagiaan nanti di akhirat. Ini. Kemudian yang kedua adalah masalah syahadat. Makna syahadat itu adalah untuk memberi makna kita harus tidak boleh mengarang sendiri. Karena kita orang beragama Islam itu punya silsilah ilmu dari guru hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makna syahadat adalah bersaksi. Jadi berkeyakinan dengan hati kita, lalu dibarengi dengan ucapan di lidah kita. Ada kesaksian, menyaksikan dengan hati kita dengan penuh keyakinan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan yang, nah sifat-sifatnya ada sendiri nanti penjabarannya. Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, maha ada, kemudian yang maha kuasa, maha mendengar, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu, kita setelah meyakini bahasanya Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan konsekuensinya apa? Setelah kita bersaksi bahasanya Allah adalah Tuhan kita, menurunkan Nabi Muhammad sebagai utusan, maka kita pun setelah itu harus mendengar. Setelah kita bersaksi, maka mendengar apa firman Allah, apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad. Dan ini dirangkum dalam ilmu-ilmu yang saat ini kita kenal, ilmu Islam. Maka sungguh aneh jika ada orang mengatakan, aku percaya kepada Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai utusan, tapi tidak mendengar syariatnya, tidak ngikut. Pasti dia salah paham. Akan tapi harus kita dengar Nabi Muhammad utusan, dan dia orang yang sangat jujur. Apa yang disampaikan adalah benar. Al-Quran dibawa oleh Rasulullah, maka kita ikuti ini. Maka tidak cukup kita percaya adanya Allah dan Nabi Muhammad, selesai. Oh tidak. Ikuti. Kalau kita percaya, bagaimana? Anda percaya dengan seseorang misalnya. Anda dengan percaya sama seseorang, lalu orang itu berkata, Pak, jangan lewat situ. Ada harimau di situ. Kita tidak akan lewat di situ. Kecuali kita tidak percaya. Jadi kalau ada orang mengatakan, aku percaya kepada Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad melarang, jangan begini. Malah kita, apa? Berarti kita khawatir bahasanya kepercayaan kita ini masih kurang. Maka percaya kepada Allah, meyakini bahasanya tidak ada Tuhan selain Allah yang maha tunggal. Dan beliau ada, dan Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu melalui orang yang sangat terpercaya, tidak pernah berdusta, yaitu Nabi Muhammad. Maka muncullah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah makna keimanan. Kuncinya ada di situ. Kemudian setelah punya iman, nanti kita bisa berinteraksi baik kepada suami, tetangga, keluarga, karena itu semua adalah yang dirangkum oleh ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ada telepon yang lain. Baik, sepertinya memang waktu lah yang harus memisahkan kita, Bu ya. Dan insya Allah mudah-mudahan minggu depan akan kita sambung lagi. Dan memang sepertinya tidak cukup, Bu ya, waktu yang sekian panjangnya ternyata harus berakhir di sini. Dan terakhir, Bu ya, mungkin yang perlu disampaikan kepada pemirsa bahwa untuk malam hari ini tentang memilih ini ya, memilih terlebih dahulu. Untuk season yang berikutnya mungkin akan kita lanjutkan tentang memilih. Bagaimana Pak? Tentang milih, pertama saya sangat berterima kasih kepada para pemirsa yang ikut berpartisipasi, Masya Allah, dari pertanyaan yang sangat penting, Masya Allah, untuk kita hadirkan. Kemudian juga sekali lagi bahwasanya ketahuilah bahwa hidup Anda bukan hanya 60 tahun, dan kematian Anda pun bisa saja datang esok hari. Maka di sini kita harus berhati-hati dengan siapa kita hidup, siapa pendamping hidup kita. Anda jangan mengandalkan dengan kemampuan Anda sendiri. Ketahuilah Allah bisa mencabut kemampuan kita ini sewaktu-waktu, dan nyawa pun akan dicabut sewaktu-waktu. Maka dari itu, di dalam hidup rumah tangga ini harus benar-benar kita jadikan bagaimana ini tempat yang seandainya, mohon maaf, seandainya kita mati sewaktu-waktu, ternyata rumah tangga ini ada rumah tangga bisa membangun anak kita kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin saya mati di esok hari, tapi istri di rumah kan terdidik barangkali begitu. Atau istri meninggal, suami terdidik. Maka inilah yang harus kita bidik agar kita bahagia di dunia dan di akhirat. Kemudian jangan sampai hidup Anda tidak berbahagia. Yakinkan bahwasanya hidup rumah tangga harus bahagia dan indah. Dan insya Allah nanti ada silsilahnya. Bagaimana suami istri saya ini sudah terlanjur menikah, tapi belum pas ini bagaimana? Nah, nanti ada solusinya.
ada solusinya. Anda harus menata sikap diri Anda seperti ini, Anda menjadikan diri Anda seperti ini. Maka ada beberapa poin, paling tidak adalah 5 poin bagaimana agar hidup rumah tangga indah, dan insya Allah yang akan kita sambung di pertemuan yang akan datang. Intinya, siapapun Anda, barangkali Anda termasuk orang yang tidak berbahagia di dalam rumah tangga Anda, insya Allah bertemu di pertemuan yang akan datang, akan dirubah. Ikut dengan caranya Rasulullah SAW, insya Allah semua akan menemukan. Dan memang tidak ada guru yang sesungguhnya kecuali adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya baik, silakan tutup dengan doa, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna, wansurna wa la takhdhulna, wa'afina wa la tumritna, wa akrimna wa la tuhinna, wa athirna wa la tuthir alaina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, berikan kepada kami kasih sayang ya Allah, agar kami bisa berkasih sayang kepada sesama kami ya Allah. Ya Allah, jadi seperti Engkau telah pertemukan kami di acara ini ya Allah, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasih Nabi Muhammad. Ya Allah, di antara kami ada yang sudah menikah ya Allah, berikan kepada mereka kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya Allah. Hilangkan ya Allah kebencian di antara kami ya Allah. Hilangkan permusuhan di dalam rumah tangga kami, hilangkan percekcokan di rumah tangga kami. Jadikanlah rumah tangga kami adalah kebahagiaan surga sebelum kami masuki surga ya Allah. Dan bagi yang belum menikah ya Allah, berikan kepada mereka pasangan-pasangan yang Kau ridhai, yang akan menjadikan mereka bahagia yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat, bahagia yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami anak-anak yang soleh, anak-anak yang menjadikan sebab kami bahagia, anak-anak yang bisa dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Ya Allah, muliakan kami ya Allah, berkat majlis ini, berkat pertemuan ini, muliakan kami ya Allah, muliakan semua yang bersama kami, muliakan semua yang berpartisipasi dalam acara ini, muliakan semua orang yang ikut sumbangsih dalam acara ini, dan muliakan kami yang di tempat ini, dan muliakan kami yang menyaksikan acara ini ya Allah. Muliakan di dunia dan di akhirat ya Allah. Ampuni dosa kami yang sangat banyak, yang kami tidak bisa menghitungnya ya Allah. Dosa kami ya Allah, dosa kami ya Allah, dan bimbinglah kami kepada hidayah-Mu ya Allah. Ada di antara kami yang hatinya masih keras, hatinya yang masih gersang ya Allah, berikan kepada kami bimbingan-Mu ya Allah. Sejukkan hati kami dengan keimanan, sejukkan hati kami dengan kecintaan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kemudahan dalam segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, jika ada yang sakit sembuhkan ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami usia panjang dalam kesehatan serta ketaatan kepada-Mu, dan berikan kepada kami husnul khotimah ya Allah. Ya Allah, jika ada di antara kami ada suami yang sering kasar kepada istri, ada istri yang kurang ajar kepada suami ya Allah, hentikan ya Allah. Berikan kepada mereka kecintaan kasih sayang, sehingga mereka bisa menjadi suami istri yang saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, saling memberikan pertolongan ya Allah. Jangan sampai ada di antara kami suami istri yang saling zalim aniaya kepada pasangan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keindahan ini adalah muqaddimah keindahan di akhirat, dan berikan kepada kami husnul khotimah, mati dalam keadaan iman yang sesungguhnya ya Allah. Iman senantiasa hati dan lidah kami mengucapkan kalimat agung, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, pemirsa, demikian untuk kesempatan malam hari ini Hidup Indah bersama Buya Yahya. Dan untuk kesempatan minggu depan tentunya mudah-mudahan kita bisa membahas untuk session selanjutnya. Dan malam hari ini kita cukupkan acara Hidup Indah bersama Buya Yahya, dan hanya di Cirebon TV Kuduru. Namun sebuah penutup, nasyid penutup untuk kesempatan malam hari ini dari grup Nasyid Al-Bahjah akan menutup acara Hidup Indah bersama Buya Yahya. Akhir kata, saya Alif Maulana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.